Dan seringkali saya sudah sering katakan, kita ada di perahu kehidupan, kita melawan arus kehidupan, kita pasti lawan arus dunia, dan kita di situ sedikit perjalanan itu kita sudah mulai keok. Kenapa? Karena kita minoritas yang lawan arus dunia. Yang ikut arus dunia lebih banyak daripada kita. Dan orang-orang yang ikut arus dunia pasti menertawakan kita. Dari hal prinsip, dari hal agama dan lain sebagainya, ditertawai kita. Kalau kita nggak ngerti tentang hal-hal seperti ini, sementara kita lagi dayung melawan arus, kan nggak enak, lagi dayung, lagi menangis, lagi meratap dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti prinsip ini, kita melihat orang-orang yang sedang ikut arus, kita kan akan makin bingung dan kita mengatakan begini, di depan mata jasmani kita, kenapa Tuhan kau berkati orang-orang itu? Saya suka dengan perkataan dari pemimpin biduan Asaf di Mazmur 73 mengatakan begini, kenapa kau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Bahasa kita sekarang, kenapa Tuhan kau berkati mereka? Karena prinsipnya kan begitu, yang kita lihat enak-enak itu berkat. Padahal justru di Lukas dikatakan, apabila engkau tidak bertobat, engkau yang sekarang sedang tertawa, engkau sekarang yang sedang kenyang akan nilai dunia, celaka hidupmu. Orang-orang yang sedang ikut arus, yang sedang menertawai saudara adalah orang-orang yang ujungnya bisa maut kalau mereka tidak bertobat, dan justru bahkan saudara yang sedang melawan arus. Saudara sedang menikmati berkat Tuhan sebenarnya. Silakan duduk, shalom. Oke. Wow. Bagus ya lightingnya. Oke. Buka bersama-sama saya di 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang pertama. 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Hizkia adalah seorang raja di Israel, dan Hizkia adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Dan Hizkia adalah raja yang waktu menjabat di umur yang ke-25 tahun, dia menghancurkan banyak berhala, dan dia kemudian mengambil keputusan untuk mendirikan kembali ibadah di dalam Bait Allah. Kalau kita perhatikan prinsip-prinsip di dalam Perjanjian Lama, semua worship atau semua ibadah yang datang kepada Tuhan orientasinya selalu pengorbanan. Kemudian ketika kita masuk ke dalam Perjanjian Baru, pengorbanan yang serba fisik, di dalam tempat fisik, dilakukan secara fisik, ada unsur korban-korban di situ, ada kambing, domba, burung tekukur, dan kemudian yang paling level paling tinggi itu ada sapi dan lain sebagainya. Itu akhirnya digantikan dengan sebuah ketaatan yang Yesus minta di Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau kita membaca Perjanjian Lama, ketaatan-ketaatan itu orientasinya semuanya pengorbanan. Ya. Jadi kalau membaca itu dan apalagi kalau saudara baca mengatakan bahwa Tuhan berkenan dan lain sebagainya, semua yang kita baca di situ harus bisa kita diskrit, kita bedakan ketika masuk ke dalam ajaran yang Yesus ajarkan. Di dalam ajaran yang Yesus ajarkan, pengorbanan seperti itu nggak ada artinya tanpa ketaatan. Makanya ada ayat-ayat di Perjanjian Baru di dalam zaman kasih karunia, karena Bait Allah dirubah, yang tadinya fisik sekarang Bait Allah adalah tubuh kita. Kemudian yang namanya pengorbanan-pengorbanan itu semuanya diartikan dengan sebuah ketaatan, inside out bukan outside in. Ya, itu harus dibedakan. Jadi ketika masuk dalam pengajaran kasih karunia, di situ timbul ayat-ayat yang mengatakan begini, apabila engkau membenci saudaramu, kau sama dengan pembunuh. Aneh, kita belum secara fisik bunuh orang, kita sudah sama dengan pembunuh. Apabila engkau melihat wanita menginginkannya, engkau sudah sama dengan berzina. Belum berzina secara fisik, tapi sudah dinyatakan berzina karena dilihat dari dalam, gak bisa ngumpet dari Tuhan. Ya, ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. 1 Samuel 15 ayat 22 nanti dibaca di rumah, itu sudah mulai transisi. Hosea 6 ayat yang ke-6 juga itu transisi dari Perjanjian Lama mulai masuk ke dalam zaman kasih karunia. Jadi akhirnya obedience is far greater than sacrifice, itu terus didengungkan, dan akhirnya di zaman kasih karunia Paulus mengajarkan dengan sangat detail. Ya, jadi ketika datang kepada Tuhan, ketika membaca ayat-ayat ini, kita harus bisa betul-betul membandingkan dan bisa mengerti bahwa pengorbanan saya, yang namanya ikutan pelayanan, kemudian kasih perpuluhan dan lain sebagainya, tidak ada artinya. Saya ulang loh, tidak ada artinya tanpa ketaatan. Percuma semuanya. Jadi nggak bisa ritual aja.
Dulu ritual, dilihatnya kemudian diwakilkan lagi sama imam besar, nggak bisa lagi. Jadi betul-betul yang namanya jaga hati dengan kewaspadaan dan lain sebagainya. Kemudian kita berani mengumandangkan tema ini. Saya beda gitu ya. Now I am different. Saya berbeda dengan yang dulu. Itu kita harus paham. Betul-betul paham. Yang namanya ketaatan itu, yang namanya integritas ilahi, yang namanya kekudusan itu apa gitu ya. Kekudusan, kata kekudusan akar katanya dengan integritas sama. Itu artinya wholeness, keseluruhan. Berarti pribadi saya nggak bisa kompartmen-kompartmen. Berarti di depan sini saya sama, di belakang saya sama, di rumah saya sama, di mana-mana saya sama. Itu berarti integrated namanya, wholeness, kekudusan. Jadi kalau saya katakan bahwa saya menjadi orang yang berbeda, saya berubah dari yang nilai dunia kepada sekarang, saya setiap hari belajar sekolah kehidupan, saya bedanya seperti apa, itu kan harus digali. Nggak bisa cuma dengar 40 menit khotbah seperti ini, kemudian saudara langsung mengerti, nggak bisa, ini hanya stimulasi. Kemudian setelah ini kita harus gali setiap hari. Makanya hubungan intim sama Tuhan setiap hari, dimanapun kita berada, apakah firman itu menjadi Tuhan saya, atau sebaliknya, ya. Di dalam perjalanan ke Emmaus kemarin hari Kamis kita eksposisi tentang perjalanan ke Emmaus. Itu transisi di antara Yesus yang tadinya ada, kemudian dia transisi, dia kasih tahu kepada murid-muridnya, sebentar lagi kamu nggak akan lihat aku loh. Makanya dibutakan mata mereka. Hizkia juga mengalami hal yang sama. Sebelum kita menjadi orang yang baru, menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang akhirnya bertumbuh kembang istilahnya, seringkali kita ditanam sama Tuhan. Ditanam sama dikubur beda. Dikubur akan busuk, ditanam akan berkembang. Dua-duanya masuk ke dalam kegelapan. Dua-duanya masuk ke dalam masa transisi yang tidak enak. Masalahnya banyak orang nggak mau ditanam dan nggak pernah berkembang-kembang hidupnya akhirnya karena refuse, nggak mau, nggak enak, gelap, nggak suka. Padahal dengan jelas, nanti saudara buka khotbah saya judulnya Lembah, itu eksposisi tentang lembah, itu dahsyatnya luar biasa. Dia janji kepada kita semuanya, aku adalah Tuhan yang ada di atas gunung, aku adalah Tuhan yang ada di bawah lembah. Dan ketika engkau berjalan di situ, penyertaanku cukup bagimu. Karena apa? Proses. Banyak orang bilang nggak mau. Akhirnya nggak berubah-berubah hidupnya. Tidak berbeda akhirnya sama dunia. Dan seringkali saya sudah sering katakan, kita ada di perahu kehidupan, kita melawan arus kehidupan, kita pasti lawan arus dunia. Dan kita di situ sedikit perjalanan itu kita sudah mulai keok. Kenapa? Karena kita minoritas yang lawan arus dunia. Yang ikut arus dunia lebih banyak daripada kita. Dan orang-orang yang ikut arus dunia pasti menertawakan kita. Dari hal prinsip, dari hal agama dan lain sebagainya, ditertawai kita. Kalau kita nggak ngerti tentang hal-hal seperti ini, sementara kita lagi dayung melawan arus, kan nggak enak. Lagi dayung, lagi menangis, lagi meratap dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti prinsip ini, kita melihat orang-orang yang sedang ikut arus, kita kan akan makin bingung dan kita mengatakan begini, di depan mata jasmani kita, kenapa Tuhan kau berkati orang-orang itu? Saya suka dengan perkataan dari pemimpin biduan Asaf di Mazmur 73 mengatakan begini, kenapa kau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Bahasa kita sekarang, kenapa Tuhan kau berkati mereka? Karena prinsipnya kan begitu, yang kita lihat enak-enak itu berkat. Padahal justru di Lukas dikatakan, apabila engkau tidak bertobat, engkau yang sekarang sedang tertawa, engkau sekarang yang sedang kenyang akan nilai dunia, celaka hidupmu. Orang-orang yang sedang ikut arus, yang sedang menertawai saudara adalah orang-orang yang ujungnya bisa maut kalau mereka tidak bertobat. Dan justru bahkan saudara yang sedang melawan arus, saudara sedang menikmati berkat Tuhan sebenarnya, karena saudara sedang diubahkan Tuhan. Saudara sedang ditanam sama Tuhan. Kalau mau berubah, siap. Saya nggak dikubur kok, saya ditanam. Kalau dikubur busuk, kalau ditanam saya akan tumbuh lagi. Dan ada masanya saya akan keluar dari situ. Raja Hizkia, 2 Raja 18 ayat 1 mengatakan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ya.
Ayat yang kedua mengatakan ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Dahsyat, akhirnya bait Allah dibangun lagi, semuanya menjadi dahsyat, menjadi luar biasa. Oke, sampai-sampai ya, dia salah satu orang yang mengalami, salah satu raja yang mengalami akibat covenant atau holy covenant Tuhan kepada Daud. Jadi gini, dulu Daud mau bangun bait Allah nggak jadi, ya, mau bangun bait Allah nggak jadi, karena Nabi Nathan katakan kepada dia, nggak jadi bos, nanti katanya kata Tuhan yang bangun bukan engkau tapi anakmu. Tapi karena engkau sudah punya inisiatif, Tuhan akan membuat perjanjian kudus denganmu. Isi perjanjian kudus adalah apa? Keluarga dan keturunanmu akan kokoh. Keluarga, keturunan dan kerajaan, itu kalau dibaca bahasa aslinya, keluarga, keturunan dan kerajaanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Berarti keturunan-keturunannya kokoh sampai selama-lamanya. Nah, salah satu yang ada di lineage daripada keturunan daripada Raja Daud adalah Hizkia. Dan ini Hizkia ini hidup 300 tahun setelah Daud sudah nggak ada. Daud sudah nggak ada. Dan ada bangsa Asyur, Raja Sanherib yang mau membunuh dan menghancurkan kerajaan ini. Sudah tahu ada 185.000, banyaknya luar biasa ya, 185.000 tentara Asyur dibunuh sama malaikat Tuhan. Dan firman Tuhan katakan begini, Tuhan lakukan itu karena nenek moyangmu Daud. Karena Daud aku lakukan ini, karena engkau adalah keturunan daripada Daud. Dan keturunan ini terus sampai sekarang bangsa Israel. Ya, nggak sampai 5% bangsa Israel percaya Yesus, tapi mereka dikokohkan sampai saat ini. Ada tur ke Israel yang sekarang yang Pak Ponco waktu itu membawa tim yang bisa lihat kantor perusahaan dan inovasi hebat yang ada di Tel Aviv. Bukan sekedar lihat holy sites, tapi lihat inovasi yang mereka lakukan di sana. Ya, kita sering berpikir bahwa teknologi lahir dari Jepang, Korea, Cina. Nggak juga. Dari sana prosesor dibuat dari situ kok. Mereka nggak mau terkenal, namanya nggak perlu kelihatan, tapi yang penting dapat royalti. Yang menguasai perbankan dunia mereka. Padahal jumlah populasinya cuma 0,sekian% dari dunia. Tapi kok 20% dari pemenang Nobel itu orang Yahudi. 20%, bayangkan. Menguasai ekonomi dunia, menguasai perbankan dunia, menguasai sistem keamanan dunia. Karena ada janji itu yang Tuhan berikan kepada Daud. Kenapa? Karena mau preserve hadirat Tuhan. Nah, ini terus berlangsung sampai kepada Hizkia. Jadi ini menerima favor perkenanan Tuhan luar biasa Raja Hizkia ini sebenarnya. Nah, satu hari Raja Hizkia ini sakit, saudara. Kita baca ya, Yesaya 38 ayatnya yang pertama. Yesaya 38 ayat yang pertama mengatakan begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Gimana coba ya? Saya digituin juga sih sama dokter kemarin tanggal 8 ya. Pak, hidup Bapak cuma 3 bulan lagi, paling lama 6 bulan. Saya waktu baca ini saya ya bisa tahulah rasanya Raja Hizkia seperti apa. Tanggal 8 kemarin. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Spare my life. Aku masih ingin hidup, Tuhan. Saya juga nangis gitu sih. Saya bilang, Tuhan, kembalikan saya ke kamar saya, Tuhan. Kembalikan saya ke kamar saya. Kembalikan saya ke kamar saya. Kembalikan saya ke keluarga saya. Saya cuma mau lihat istri dan kedua anak saya tersenyum lagi. Itu udah cukup bagi saya, Tuhan. Saya juga menangis kok di hadapan Tuhan. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Pergilah, ayat 5, dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi.
Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, saudara dikasih extra life sama Tuhan, diperpanjang usia saudara, saudara mau ngapain coba? Kemudian ketika saudara diperpanjang usia saudara, dengan kata lain kalau besok pagi masih ada nafas dalam hidup saudara, mau ngapain coba? Sisa hidupku mau ngapain? Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Apa yang aku harus lakukan besok supaya itu beda dengan hari-hari yang kemarin Tuhan? Saya nggak katakan saudara harus sakit dulu ya, enggak. Saudara nggak sakit itu anugerah. Dan katakan kepada Tuhan setiap hari, Tuhan apalagi Tuhan yang harus aku lakukan, karena umurku nggak panjang kok. Mazmur mengatakan 70, kalau kuat 80 tahun. Sisa hidupku mau ngapain Tuhan? Saudara, singkat cerita akhirnya Hizkia sembuh. Dan setelah dia sembuh, dia mengeluarkan pernyataan ini. Yesaya 38 ayatnya yang ke-9. Dia katakan ini. Ini mulai kata-kata powerful yang luar biasa. Adalah sikap dari seseorang yang sudah ditanam sama Tuhan. Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia bangkit, ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ayat 10. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ayat 11. Saudara, seringkali justru saudara mengalami Tuhan seperti kalimat-kalimat ini yang Hizkia katakan, justru di dalam keadaan seperti itu, di dalam perjalanan yang penuh dengan kegelapan dan lain sebagainya, justru saudara akan lihat Tuhan. Makanya kenapa perjalanan ke Emmaus yang mengubah, salah satu yang mengubah kedua murid itu adalah mereka dua-duanya dibutakan sama Yesus. Saudara tahu perjalanan ke Emmaus itu sebenarnya perjalanan salah satu prioritas Yesus ketika dia baru bangkit dari kematian adalah perjalanan ke Emmaus. Dan dia mengejar kedua murid yang sebenarnya di dalam teks Alkitab saudara nggak penting. Kenapa? Ring 2 mungkin ring 3-nya. Yang satu namanya Kleopas, kita juga nggak pernah dengar. Yang satunya lagi nggak disebut namanya. Kenapa mereka pergi dari situ? Kenapa mereka pulang kampung, istilahnya pulang kampung ke Emmaus? Karena mereka kecewa. Mereka bingung. Karena yang tadinya digembar-gembor sama Yesus bawalah nanti di hari ketiga aku akan bangkit, itu hilang udah. Masuk sini keluar sini. Kenapa? Karena mereka melihat sebuah kematian yang brutal di atas kayu salib. Lah, katanya nih yang akan menjadi juru selamat dan Mesias kita yang akan membebaskan kita dari segala-galanya. Mereka selalu mengacu kepada cerita Musa yang luar biasa karena Taurat adalah pegangan mereka kan. Mereka sudah membaca bagaimana laut terbelah dan lain sebagainya. Mereka mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi dari orang ini. Kok mati secara brutal? Jadi mereka dalam bahasa aslinya dikatakan downcast. Downcast itu berarti bingung, kecewa. Dan mereka pulang kampung. Saya suka dengan kalimat-kalimat itu. Yesus mengejar dua murid yang gak penting sebenarnya. Dua orang cuman pulang kampung. Dia lagi kasih cerita sama jemaat dan kemudian sama kita pesan yang sangat dalam. Sebentar lagi aku tidak akan ada lagi secara fisik. Kamu harus bergantung sama firmanku. Dibutakan matanya. Di dalam kebutaan itu mereka belajar banyak dengan Yesus. Banyak. Dan itu pelajaran yang juga syarat dan banyak bagi kita semuanya. Itu pelajaran yang luar biasa. Kenapa? Di dalam kegelapan seperti itu kan betul-betul kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita hidup di dalam zaman yang betul-betul post ascension namanya. Kenapa dia harus naik ke surga? Kalau dia nggak naik ke surga, dia tidak akan menjadi Tuhan yang maha hadir. Omnipresence. Saya waktu jelaskan kepada kedua anak saya, waktu mereka masih kecil-kecil, kan harus ceritanya harus seru. Kamu tahu nggak? Waktu kan mereka tanya, kenapa harus naik? Saya bilang gini, kamu tahu nggak waktu Yesus naik, dia tiba-tiba ada di mana-mana. Wow, terus mereka gini dua-duanya, wow. Omnipresence. Kalau dia masih ada secara fisik di sini, kita semuanya nunggu jadwal khotbahnya dia bisa 5 tahun.
Dia keliling-keliling kemana-mana. Bipro mengundang dia 5 tahun, nanti yang mana 5 tahun lagi, kan muter mana-mana Yesus. Sekarang karena dia naik ke surga, dia langsung jadi maha hadir. Ada ribuan ibadah pada saat ini, dia hadir di semua tempat. Dia hadir dalam setiap kehidupan saudara. Dan dia lagi ngajarin sama kedua muridnya, dibutakan matanya. Kamu belajar ya, sebentar lagi yang kamu harus hadapi dan kamu harus lakukan bergantung sama firmanku. Aku nggak ada. Sebentar lagi kok nggak ada. Makanya Yohanes mengatakan begini, aku adalah firman, firman adalah aku. Jadi ketika saudara baca firman, saudara harusnya tahu dan mengerti bahwa itu tulisannya dia. Sampai-sampai 2 tahun lalu di yayasan kami mengeluarkan buku judulnya Perkataan Yesus. Supaya mengajari jemaat, supaya jemaat makin mengerti bahwa ini loh, paling tidak kalau kamu nggak suka baca Alkitab, bacalah buku ini, karena di sini semuanya tulisannya perkataan Yesus semua. Jadi kita minta izin sama lembaga Alkitab, kita bilang oke, semua yang tulisan merah di Alkitab kita masukin ke buku ini. Paling nggak ini deh kita baca. Ini penuh dengan janji dan khotbahnya Yesus yang luar biasa. Ini jadi pegangan kita. Berapa hari lalu, 2 minggu lalu maksud saya antar anak saya ke sekolah, dan saya kalau pagi profesi saya supir ya, supir pribadi anak saya. Saya antar dia bilang, Dad, nggak usah antar sekolah hari ini, antar ke GOR ya, ada olahraga. Oke, antar ke GOR. Kemana kamu pergi? Dia dianterin, tenang aja, antar. Lagi nganter sampai udah deket, dia bilang gini, Dad, nanti kan on the way pulang, Dedi kan lewat sekolah aku. Tas-tasnya aku Dedi bawain ya, drop di sekolah. Oke bos kecil, karena berat. Dia bilang oke. Udah saya drop di GOR olahraga, saya on the way pulang, saya drop, kasih ke satpam. Belum sampai sekolah istri saya telepon, itu anak lupa sarapan loh, itu rotinya di meja lupa dimakan. Lah gimana dong, kan di situ ada Indomaret, beliin roti aja deh. Oke deh, jadi saya beliin roti 3, ambil beberapa rasa, masukin di tasnya dia. Saya nggak punya cara berkomunikasi dengan dia karena dia nggak bawa telepon. Kalau ke sekolah nggak bawa telepon, nggak boleh. Jadi waktu saya masukin di tas, pikiran saya adalah ini anak pasti kalau buka tasnya dia akan makan rotinya. Saya tinggal. Jam 3 sore saya jemput dia, saya tanya, namanya Keaton, did you eat your breakfast? Makan tadi roti-rotinya? Enggak. Loh, kenapa? Rotinya kan ditaruh di tas. Ada nggak tadi? Ada. Lah kenapa nggak dimakan? Kan aku nggak tahu itu punya siapa. Lah gimana? Itu punya kamu lah. Aku nggak tahu. Nggak ada tulisannya. Hebat ya anak saya. Penuh dengan integritas, bener nggak? Luar biasa kan? Dia bilang gini, aku nggak tahu punya siapa. Aku pikir itu mungkin aja punya orang lain. Aku tanya sama orang di kelas, gak ada yang ngaku. Ya jelas lah bukan punya siapa-siapa, punya kamu itu. Ya mungkin aja punya Dedi, punya Mami. Aku kan gak mau makan, gak ada pemberitahuan. Itu punya kamu sayang. Dedi taruh di situ supaya kamu sarapan. Jadi kamu gak sarapan tadi? Enggak. Terus dia bilang gini sama saya, lain kali Dad, kalau kayak begini-begini ditulis. Kan kita nggak bisa komunikasi lewat telepon. Dedi mintalah kertas sama satpam, minta bolpen, tulis, ini buat kamu ya, gitu, simple sederhana kan Dad. Gimana sih? Anak 12 tahun ngajarin saya. Di situ saya makin ngerti, oh saya nggak perlu hadir, tapi secari kertas dengan kata itu sudah mewakili saya di situ, memberikan otoritas bahwa dia ketika dia baca, dia akan lakukan itu. Seringkali kita baca firman, kita anggap itu tulisan mati. Makanya banyak jemaat datang gini, gimana ya Pak caranya Pak? Gimana Pak? Bu, udah tertulis semua Bu di situ Bu. Jangan tanya saya lagi. Kalau saya begini gimana Bu? Itu udah ada ribuan janji Bu di situ Pak. Ada ribuan janji Pak di situ Pak. Dibaca nggak? Males Pak, Bapak aja ngomong sama saya Pak, kasih tahu Pak. Enak aja. Makanya perjalanan ke Emmaus betul-betul ketika kita dalam keadaan yang gelap, itu transisinya seperti itu. Dia juga sedang ngajari kita semuanya. Memang kamu nggak bisa lihat sekarang, tapi firmanku itu menyertai engkau, itu cukup bagimu. Makanya ketika mereka akhirnya melihat Yesus,
mereka mengatakan, iya sih waktu tadi dia lagi berkhotbah itu hati kami berkobar-kobar. Kenapa? Karena firman hidup. Kalau saudara baca firman dan hati saudara nggak berkobar-kobar, ada yang salah sama saudara. Saya ulang ya, kalau saudara baca firman, apalagi janji Tuhan, dan hati saudara nggak berkobar-kobar, ada yang salah sama saudara. Bukan salah firmannya, itu janji Tuhan semua. Itu perkataannya Yesus di situ banyaknya luar biasa. Ribuan janji Tuhan di situ, 7.000 lebih. Jadi harusnya setiap kita baca firman berkobar hati kita, bisa loncat dari tempat tidur malahan ketika dapat pewahyuan. Itu yang dia mau ajarkan. Aku berbeda tuh nggak segampang itu. Bisa nggak jalan setiap hari? Kita kan nggak lihat dia secara fisik. Yang saya lihat di depan mata diagnosa vonis kematian itu kan di depan mata. Yesusnya saya lihat secara fisik enggak. Bergantung sama firman-Nya, memperkatakan firman-Nya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, menghidupi firman-Nya kan berarti setiap hari. Saudara bilang sama Tuhan, aku mau ditanam Tuhan. Dan ketika aku di dalam gelap, aku tahu Tuhan beserta dengan aku. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Yesaya 38 ayat 13 mengatakan begini. Yesaya 38 ayat 13. Aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Ini betul-betul jeritan orang yang sedang ditanam. Aku melihat ke atas Tuhan, gelap di sekelilingku ya Tuhan. Ayat yang ke-16 mengatakan begini. Ayat yang ke-16 Yesaya 38. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Orang yang turun ke liang kubur itu akan busuk. Dia tidak akan menanti-nanti Tuhan. Beda. Ini jeritan yang luar biasa. Orang yang ditanam sama Tuhan menantikan Tuhan. Beda. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Saudara, saya kemarin bertanya begini sama Tuhan di bulan Mei. Bulan April masuk ke bulan Mei. Tuhan, udah dong Tuhan. Katanya udah sembuh dari bulan Februari. Udah ya Tuhan, selesai ya perawatannya. Di pagi hari, jam 5 pagi ada suara yang kencang di hati saya ngomong begini. Ketika engkau sedang ditanam, waktuku akan terjadi, kamu gak bisa paksa, dan ketika terjadi engkau tidak bisa stop. Jangan paksa waktuku. Ketika engkau sedang ditanam, messy itu berarti berantakan. Makanya saya ngerti ketika lihat gedung yang lagi dibangun. Di Jakarta sekarang sedang dibangun gedung namanya Tamrin 9, 350 atau 380 meter nantinya, 70 sekian tingkat, menjadi gedung tertinggi di Indonesia sebentar lagi. Tamrin 9 sebelum dia kelihatan di dataran, kelihatan lantai 1, 2, 3-nya, itu bangun basementnya lamanya luar biasa. Jadi kalau lewat situ, itu di tengah kota ya, kalau saudara lewat Tamrin 9 itu nggak jauh dari Bundaran HI, itu nggak naik-naik di awalnya. Dan truk yang keluar dari sana berantakan tanah kemana-mana. Kenapa? Karena dibangun ke dalam.
Makin tinggi gedungnya, pembangunan ke dalamnya makin dalam. Dan nggak keluar-keluar, nggak kelihatan-kelihatan. Kita lewat di sana, mana kata gedung tertinggi, kok nggak beres-beres nih kayaknya. Mandek nih kayaknya proyeknya nih. Nggak juga, ternyata berlangsung terus. Karena mau jadi gedung yang paling tinggi, yang paling megah, yang punya nanti punya 3 observation deck, bisa lihat seluruh Jakarta dan indah lampu-lampunya kalau malam. Itu dibangunnya lama basementnya. Makin lama Tuhan tanam saudara, siap-siap makin dahsyat nanti saudara ketika saudara bangkit. Bukan sekedar saudara menjadi orang yang berbeda, saudara menjadi orang-orang yang disiapkan sama Tuhan di dalam kegelapan, karena banyak yang Dia bicara sama saudara di situ. Ditanam bukan dikubur. Di situ Tuhan bilang sama saya nangis, bilang, "Yes Tuhan, oke. Aku lagi tanam kamu, tenang aja. Basementnya lagi dibangun." Dan saya betul-betul merasakan berantakannya seperti apa. Dimana satu saat saya betul-betul kolaps. Saya pernah kolaps di bulan Januari, hampir mati. Di bulan Mei ketika sudah dinyatakan sembuh, tetap aja ada hari-hari yang saya kolaps, hilang, karena drop darahnya lagi, karena akibat di kemo. Satu hari saya bangun, saya nggak sadar, tiba-tiba saya pingsan di dalam kamar saya tanpa ada satupun orang di situ. Nggak ada yang antisipasi karena dropnya cepat tiba-tiba. Suster nggak ada, dokter nggak ada, istri saya nggak ada. Ketika saya drop, kemudian saya mulai kolaps. Saya berjalan di dalam pingsannya saya, memory lapse namanya. Karena saya punya keinginan mau ke toilet, mau kencing, buang air kecil. Di saat waktu saya bangkit, susternya bisa masuk ke kamar persis pada waktunya. Saya tanya sama dia, "Suster kok tahu?" Waktu dia cerita sama saya setelah saya, "Nggak tahu Pak, saya tiba-tiba lagi di pantry, lagi duduk di situ karena suster saya waktu di Jakarta itu nggak boleh masuk kamar lain, cuman kan kamar saya steril, cuman dia boleh masuk kamar saya, keluar dari kamar saya harus tunggu di ruang tunggu, di pantry-nya dia di depan kamar saya. Saya tiba-tiba Pak lagi duduk, tiba-tiba dia yang bangkitin saya dan saya langsung jalan ke kamar Bapak. Itu bukan jam di mana dia harus cek saya. Jadi dia melihat saya sedang jalan dalam mata yang tertutup. Itu Pak, Bapak hampir jatuh Pak, karena saya memory lapse. Hampir jatuh Pak, dia pegangin saya percaya itu malaikat Tuhan yang menolong saya. Dan waktu dia bawa saya ke toilet, maaf saudara, saya kencing, saya nggak tahu, karena saya memory lapse, itu berantakan kemana-mana. Sampai harus dibersihin seluruh toilet. Itu Tuhan kasih tahu sama saya, berantakan memang. Ketika lagi dibangun dasarnya berantakan, bau, kotor. Itu arti sedang ditanam. Tapi ada harapan, tenang aja. Dan setelah tumbuh kembang saudara, hal-hal yang gak pernah saya pikirkan, hal-hal yang gak pernah saya lihat, semuanya terjadi dan semuanya terjadi berbeda. Makanya saya gak heran ketika Hizkia mengatakan ini. Yesaya 39 ayat yang terakhir saya kasih kepada saudara. Ayatnya yang ke-5 sampai ke-8 mengatakan begini. Yesaya 39 ayat yang ke-5 sampai 8 mengatakan begini. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel." Babel tuh nanti Babelonia gitu, yang sering menyerang mereka ya. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jadi nantinya ya, setelah engkau pergi, engkau meninggal, ini semuanya barangmu nih sia-sia. Kekayaan Raja Hizkia tuh luar biasa, sampai dia kalau menjamu tamu, tamu mau lihat koleksinya dia. Saudara kalau baca, saudara kan terkagum-kagum lihat koleksi-koleksinya dia. Tamunya diperlihatkan nih kehebatan, karena memang Tuhan memberkati dia dengan hal-hal seperti itu, menitipkan hal-hal seperti itu. Perhatikan ayat yang ke-8, ayat terakhir ini. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku."
barang, materi, apapun doesn't matter. Udah gak ngaruh. Yang penting ada damai dalam hidupku. Ketika saudara diubahkan, hal-hal duniawi dan yang namanya pikul salib akan terjadi sama saudara. Pikul salib gak bisa kita rencanakan dan kita mau lakukan tanpa ada proses. Gak bisa. Pikul salib artinya stauros. Stauros artinya mati. Jadi jangan pernah kasih kesaksian ngomong begini, aduh hari ini saya mau pergi pelayanan, saya lagi flu, jemaat ya. Tadi waktu saya mau berangkat, motor saya bocor bannya, jadi saya nentengin motor sampai ke tempat ibadah. Saya flu dan saya betul-betul hari ini mengalami banyak kesulitan, tapi gak apa-apa, saya lagi pikul salib. Enak aja. Gak bisa, itu bukan namanya pikul salib. Pikul salib dagingnya mati. Kalau mati nggak bisa marah, kalau mati nggak bisa tersinggung. Mau coba aja datengin melayat orang teman yang sudah meninggal. Saudara mungkin ada masalah sama dia dulu, coba tegur dia. Dulu aku nggak suka sama kamu. Apa katamu? Bisa bubar yang melayat, ya kan? Orang yang mati nggak bisa ngapa-ngapain. Itu arti stauros tuh itu. Jadi akhirnya saya menemukan titik itu di bulan-bulan Juli kemarin. Bangun pagi, tiba-tiba lihat atap di atas, ngucap syukur. Tiba-tiba ada pikiran nanti siang bisa makan, ngucap syukur. Tiba-tiba ada pikiran, wow, istriku dan kedua anakku tersenyum, udah cukup Tuhan. Dagingnya makin mati, makin nikmat rasanya. Saya sampai berpikir, wow, kok beda ya aku sama dulu ya. Kok makin mati ya. Tuhan bilang gini, itu karena kamu ditanam. Karena kamu being planted. Ketika kamu ditanam ada harapan yang luar biasa. Aku sedang menggodok engkau, bangun basement. Berantakan memang, gak enak memang. Tapi ketika tumbuh nanti, bukan sekedar engkau diberkati, orang lain pun diberkati, menikmati buahmu. Itu saudara. Saya ini koleksi pesawat saudara. Pesawat mainan, jangan kaget ya. Kaya banget tuh hamba Tuhan, buset. Saya punya 300 pesawat. Mainan, jangan kaget ya, mainan. Saya punya airport, ya mainan juga, jangan kaget ya. Airport, mainan semuanya ya. Saya koleksi lah, setiap bulan dulu suka beli gitu ya. Saya suka, karena itu juga investasi. Jadi cuma dicetak 100, nanti kalau dibeli dalam waktu 2-3 minggu atau 2-3 bulan naik 2 kali lipat harganya. Jadi boxnya nggak boleh hilang. Sesama kolektor bisa saling menjual-jual. Saya suka pesawat soalnya. Di hari ketika saya pulang ke rumah, saya liatin pesawat saya di lemari. Tiba-tiba WhatsApp masuk dari supplier saya. Pak, udah sembuh ya? Puji Tuhan Pak, gini. Ini ada barang baru loh Pak, keren-keren nih Pak. Ada pesawat-pesawat zaman dulu nih Pak. Ada Borak, Mandala zaman dulu nih Pak. Mau nggak Pak? Bagus sih. Cuman kenapa jadi nggak pengen ya? Enggak deh, nanti aja. Ntar aja deh. Di situ saya makin sadar, makin mati ya dagingnya. Saya nggak salahkan saudara mau punya apa-apa ya, bukan terpulang. Tadi cerita itu khotbah nggak boleh punya apa-apa, nggak boleh koleksi apa-apa. Enggak, terserah, nggak apa-apa. Cuman maksud saya, yuk kita belajar kalau mau jadi beda tuh berarti bedanya apa? Beda di dalam dunia ini kita berbeda, tidak ikut nilai dunia, itu maksudnya. Dan itu nggak gampang. Jadi ini betul-betul tema yang luar biasa dan berat dan memang harus dilakukan. Ini tantangan sebenarnya gitu loh. Nasihat saya cuma satu. Ketika saudara ada di dalam gelap, sedang transisi, sedang ditanam, ngucap syukur aja sama Tuhan. Ngucap syukur aja. Bilang terima kasih Tuhan. Lagi berantakan, lagi gak enak Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Kalau nanti tiba waktunya, aku gak bisa paksa, aku gak bisa stop. Ketika terjadi. Ketika aku tumbuh kembang, semuanya terjadi yang luar biasa. Dan aku percaya di titik itu Tuhan, stauros terjadi, mati dagingku Tuhan. Dan kenikmatan demi kenikmatan aku akan cicipi di dalam Tuhan. Saudara, Saul buta 3 hari. Buta, semuanya dibawa ke dalam kegelapan dalam tanda kutip. Keluarnya jadi pemenang, keluarnya jadi orang-orang luar biasa. Saya percaya dan doa saya saudara diubahkan Tuhan.
kita semuanya makin berubah. Ketemu lagi bulan depan, 2 bulan lagi, setahun lagi, semuanya terus makin berubah menuju kepada serupa dan segambar seperti Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat sore malam hari ini. Berterima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat contoh-contoh kehidupan yang Tuhan bawa dalam hidup ini. Dan ini bukan sekedar sejarah demi sejarah, tapi contoh di mana kami harus ambil sebuah yang baik, hal yang baik darinya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, bukan sekedar kami dengar-dengar firman saja. Kami mau betul-betul tertanam hidup kami Tuhan. Kami mau betul-betul ditanam sama Tuhan. Dan memang gak enak Tuhan rasanya. Tapi justru di dalam perkara-perkara seperti ini, ketika mata kami ditutup, gak bisa lihat, gelap dan lain sebagainya, kami terus bergantung kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu hidup ya Tuhan. Seringkali kami mengatakan dan kami mempertanyakan, di mana Tuhan? Engkau selalu ada di situ bersama kami. Ajari kami supaya kami ketika membaca firman-Mu tahu Tuhan bahwa itu adalah firman-Mu. Hati kami berkobar-kobar kalau kami baca Tuhan. Karena kami tahu bahwa itu adalah janji-Mu. Itu adalah meterai daripada kuasa yang luar biasa. Bukan sekedar tulisan mati Tuhan. Kalau kami pada malam hari ini mengambil keputusan, kami mau menjadi berbeda hidup kami. Berarti kami mau matikan kedagingan kami Tuhan. Kami hidup di dalam dunia, tapi kami bukan dari dunia. Oleh sebab itu kami mau supaya hidup kami walaupun melawan arus dunia dan berat, seringkali kami meratap, menangis Tuhan, bertekuk lutut, berdoa. Kami mencari jubah-jubahnya Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Sampai kapanpun kami minta pertolongan Tuhan. Ketika nanti tiba saatnya, ketika kami tumbuh kembang Tuhan, bukan sekedar kami diberkati, tapi orang-orang lain akan menikmati buahnya Tuhan. Karena kami berubah, karena kami berbeda. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini, dan terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami Bipro Manyar Tuhan, Betani di tempat ini, kami adalah anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan kami mau ditanam sama Tuhan, being planted by you Lord. Dan kami percaya pada waktunya Tuhan yang terindah, di dalam waktu yang terindah semuanya akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya.